Andi adalah seorang karyawan baru di sebuah perusahaan swasta. Karena harus pindah kerja ke kota lain, ia butuh tempat tinggal murah. Setelah mencari ke sana-sini, ia menemukan sebuah kontrakan tua di pinggiran kota. Bangunannya sederhana, kat temboknya sudah mulai mengelupas dan terlihat sepi. Namun harga sewanya sangat murah, bahkan separuh dari kontrakan lain di sekitarnya. Tanpa pikir panjang, Andi langsung menyetujuinya. Saat pemilik kontrakan menyerahkan kunci, ia hanya berpesan singkat dengan nada serius. Kalau malam, jangan pernah buka pintu kamar belakang. Andi hanya mengangguk, menganggap itu sekadar mitos atau kepercayaan orang tua. Ia masuk ke dalam, meletakkan barang-barangnya, dan merasa lega karena akhirnya punya tempat tinggal. Hujan deras mengguyur. Angin malam membuat dedaunan bergesekan di luar jendela. Saat tengah malam, Andi yang sedang mencoba tidur mendengar suara aneh dari arah belakang rumah. Seperti kursi diseret di lantai. Suara itu pelan, namun jelas. Andi terdiam. Bulu kuduknya meremang. Ia tahu benar, ia tidak punya kursi di kamar belakang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu suara tetangga. Tapi makin lama suara itu makin jelas, seolah berasal dari dalam rumah. Pukul 2 dini hari, ia terbangun lagi karena ada suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok tok tok. Andi memberanikan diri membuka pintu. Tapi lorong kontrakan kosong, gelap gulita. Di ujung lorong, samar-samar ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri mematung. Seketika tubuhnya kaku, jantungnya berdetak kencang. Saat ia menutup pintu dengan tergesa, terdengar bisikan lirih dari balik tembok. "Kenapa kamu di sini?" Keesokan paginya, Andi keluar untuk membeli sarapan. Tetangganya, seorang ibu paruh baya, tiba-tiba menghampiri. "Mas, maaf, kamu ngontrak di nomor 7 ya? Hati-hati, jangan terlalu lama tinggal di sana. Dulu ada seorang perempuan yang meninggal di kamar belakang itu, gantung diri. Katanya, arwahnya belum pergi sampai sekarang." Andi terdiam. Ia mencoba tersenyum, meski dalam hati mulai merasa was-was. Ia kembali ke rumah, menatap pintu kamar belakang yang selalu terkunci rapat. Rasa penasarannya mulai bercampur dengan ketakutan. Malam kedua, Andi kembali diganggu. Kali ini lewat mimpi. Ia melihat seorang perempuan pucat dengan mata melotot. Wajahnya pucat kebiruan, mengenakan gaun lusuh. Perempuan itu berbisik dekat telinganya dengan suara lirih, namun menusuk. "Kenapa kamu masuk ke kamarku?" Andi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh dan mendapati pintu kamar belakang kini sedikit terbuka. Padahal sebelumnya, ia yakin pintu itu terkunci. Dari celah pintu, terasa udara dingin menusuk keluar, disertai bau anyir seperti darah. Hujan deras kembali turun. Angin bertiup kencang, membuat jendela bergetar. Tepat pukul 12 malam, listrik mendadak padam. Kontrakan gelap gulita. Hanya terdengar suara seretan kursi dari kamar belakang. Kali ini lebih keras dan jelas. Andi memberanikan diri mengambil senter, berjalan perlahan menyusuri lorong. Saat dia sampai di depan pintu kamar belakang, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Di dalam, ia melihat sosok perempuan tergantung di langit-langit dengan tali melilit lehernya. Tubuhnya berayun perlahan, wajahnya membusuk, dan bola matanya hampir keluar. Andi menjerit ketakutan, mundur beberapa langkah. Namun ketika ia berbalik untuk lari ke pintu utama, pintu itu sudah terkunci rapat. Ia mencoba membuka dengan paksa, tapi sia-sia. Saat menoleh lagi, sosok perempuan itu sudah tidak tergantung di langit-langit. Ia kini berdiri tepat di belakang Andi, dengan senyum lebar yang mengerikan. Sebelum akhirnya berbisik di telinganya, "Sekarang kamu giliranku." Sejak malam itu, Andi menghilang. Barang-barangnya masih tertata rapi di kontrakan. Tapi ia tak pernah kembali ke kantor, dan tak ada yang tahu di mana ia berada. Pemilik kontrakan hanya menutup kamar belakang itu kembali, menunggu penyewa berikutnya. Dan hingga kini, kontrakan nomor 7 masih berdiri sepi, menunggu siapa yang berani menempatinya.